Halo, shalom adik-adik. Apa kabar hari ini? Pasti sehat luar biasa ya. Nah, adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Christine. Hari ini kita masih mau membahas tentang cerita firman Tuhan. Hari ini kakak mau cerita tentang firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai yang ke-26. Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai yang ke-26. Cerita kali ini kakak beri judul No Silver, No Gold. Tidak ada perak, tidak ada emas. Nah, inilah ceritanya. Pada suatu hari, Pak Petrus dan Pak Yohanes ingin pergi ke Bait Allah. Bait Allah itu apa sih, Kak? Adik-adik tahu apa itu Bait Allah? Bait Allah adalah tempat di mana orang Yahudi berdoa, beribadah, dan memberikan persembahan. Kira-kira pukul 3 sore, mereka berdua ingin pergi ke Bait Allah. Sampai di dekat gerbang Bait Allah, mereka melihat ada seorang yang duduk di depan Bait Allah itu tadi. Ternyata orang yang duduk di depan Bait Allah ini, dia adalah seorang pengemis yang lumpuh. Dia lumpuh sejak lahir. Bagaimana bisa dia lumpuh tapi bisa berada di situ? Ternyata setiap harinya orang lumpuh ini diusung, diangkat oleh teman-temannya dan dibawa ke Bait Allah. Dibawa untuk meminta-minta sedekah dari setiap orang yang akan pergi ke Bait Allah. Ketika mereka berdua ingin pergi ke Bait Allah, orang lumpuh ini pun berbicara kepada mereka berdua. Pak, minta sedekahnya, kasihanilah aku belum makan. Minta sedekahnya, Pak. Pak Petrus dan Pak Yohanes pun berkata kepada mereka, kepada orang lumpuh ini tadi, emas dan perak tidak ada padaku. Kami tidak punya uang sedikit pun. Lalu orang lumpuh ini pun jadi sangat sedih. Dia sedih karena Pak Petrus dan Pak Yohanes tidak memberikan sedekah kepada orang lumpuh ini tadi. Tapi apa yang aku punya akan kuberikan kepadamu. Aku punya sesuatu yang bisa kuberikan kepadamu. Apakah itu, Pak? Demi nama Tuhan Yesus Kristus, bangkit dan berjalanlah. Ih, Pak Petrus ini gimana ya adik-adik? Masa orang lumpuh disuruh berjalan? Mana bisa? Tapi apa yang terjadi? Kemudian Pak Petrus pun membantu orang lumpuh ini untuk berdiri dan berdiri. Lalu apa yang terjadi? Wah, orang yang tadi lumpuh ternyata bisa berdiri. Astaga, apa yang terjadi? Aku bisa berdiri, aku bisa berjalan, aku bisa melompat. Haleluya, terima kasih Tuhan. Aku bisa berdiri, aku bisa berjalan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lalu adik-adik, setelah Pak Petrus membantu orang lumpuh tadi untuk berdiri, ternyata orang-orang di sekitar bait suci tersebut, di sekitar Bait Allah tersebut, mulai heran, terkejut dengan apa yang terjadi. Bukankah dia itu orang lumpuh yang mengemis itu? Bagaimana dia bisa berdiri? Bagaimana dia bisa berjalan? Iya, betul. Tadi ada seseorang yang membantunya berdiri. Dia yang menyembuhkan orang lumpuh itu tadi. Lalu mendengar hal tersebut, Pak Petrus pun menjelaskan kepada semua orang yang ada di situ tentang apa yang terjadi. Apa yang kalian lihat tadi, bukanlah aku yang melakukannya. Bukan aku yang menyembuhkan dia. Namun, kuasa Tuhan Yesuslah
yang ada dalam diriku yang menyembuhkan orang lumpuh tersebut. Jadi bukan aku yang melakukannya, tapi Tuhan Yesus yang melakukannya. Setelah Pak Petrus menjelaskan hal tersebut, orang-orang di sekitar bait Allah tersebut menjadi percaya tentang apa yang mereka lihat, percaya kepada apa yang terjadi. Nah, adik-adik, sekarang Kak Christine mau tanya, siapa yang sudah menyembuhkan orang lumpuh ini tadi? Siapa ayo yang menyembuhkannya? Tadi kan awalnya dia lumpuh tuh, dia duduk di sini. Terus tiba-tiba dia bisa berdiri, dia bisa berjalan, bahkan dia bisa melompat. Siapa ya yang menyembuhkan? Pak Petrus? Atau Yohanes? Atau orang-orang yang ada di sekitarnya itu tadi? Jawabannya adalah kuasa Tuhan Yesus yang menyembuhkan orang lumpuh ini tadi. Loh, Kak, tadi kan jelas-jelas Pak Petrus yang menyembuhkan. Pak Petrus loh tadi yang membantu orang lumpuh ini tadi berdiri. Kok bisa Tuhan Yesus? Sini kakak jelaskan ya. Jadi, seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Petrus, bahwa yang menyembuhkan itu bukan Pak Petrus, tapi kuasa dari Tuhan Yesus yang ada dalam diri Pak Petrus yang menyembuhkan orang lumpuh ini tadi. Nah, dari firman Tuhan hari ini kita belajar adik-adik bahwa Tuhan Yesus bisa memakai siapa saja untuk menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Misalnya seperti tadi Pak Petrus tidak punya uang, Pak Petrus tidak punya emas, Pak Petrus tidak punya perak seperti tadi yang diucapkan, tapi Pak Petrus punya Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah yang membantu Pak Petrus. Tuhan Yesuslah yang menyembuhkan orang lumpuh tersebut. Demikian pula Tuhan Yesus bisa memakai kakak, Tuhan Yesus bisa memakai adik-adik, Tuhan Yesus bisa memakai siapa saja untuk menyatakan kuasanya, untuk menyatakan kasih Tuhan Yesus kepada sesama kita. Lalu, bagaimana caranya Kak? Aku bisa dipakai untuk menyatakan kasih Tuhan Yesus. Caranya, dengan adik-adik mau menyatakan kasih Tuhan Yesus kepada orang tua, dengan mengasihi orang tua, manut atau nurut sama orang tua, tidak bandel sama orang tua. Itu buktinya kalau Tuhan Yesus bisa memakai kita. Contoh lain, ketika adik-adik mau mengasihi teman-teman, mengasihi saudara, tidak suka berantem sama temannya, rebutan mainan atau usil jahil-jahil, itu tandanya kalau Tuhan Yesus memakai kita, menyatakan kuasanya kepada kita untuk mengasihi sesama kita, mengasihi teman-teman, mengasihi orang tua, mengasihi guru sekolah minggu, mengasihi semuanya. Nah, itu tadi cerita firman Tuhan untuk hari ini. Jangan lupa adik-adik untuk terus belajar firman Tuhan. Belajar firman Tuhan tidak cuma hari Minggu, tidak cuma pas sekolah Minggu saja, tapi setiap hari kita harus baca firman Tuhan, harus belajar firman Tuhan. Oke, siap? Sip, pinter, bagus. Nah, demikian tadi cerita firman Tuhan dari kisah kasih Tuhan untuk hari ini. Sampai jumpa di kisah kasih Tuhan berikutnya dengan cerita-cerita firman Tuhan berikutnya di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.